Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solika Indriani, NIM 04. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai dasar-dasar dari kepemimpinan. Nah, pengertian kepemimpinan pendidikan yaitu menurut Bafadhal merupakan keseluruhan dari proses mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan, serta menuntun orang lain pada proses kerja supaya dapat berpikir, bersikap, serta bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, pada hakikatnya, proses kepemimpinan bisa muncul apabila terdapat unsur diantaranya 1. Orang yang memimpin, 2. Orang yang dipimpin, yang ketiga, kegiatan ataupun tindakan penggerakan guna mencapai suatu tujuan. Nah, yang keempat, tujuan yang diinginkan agar dicapai bersama-sama. Nah, selanjutnya terdapat teori-teori dalam kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat atau traits theory. Nah, menurut teori ini, sesuatu yang membuat seseorang pemimpin dapat berhasil dengan efektif yaitu yang bersumber dari kepribadian atau personality pemimpin itu sendiri. Nah, pemimpin itu mempunyai kepribadian sebagai insan. Penganut dari teori ini berupaya mengidentifikasi ciri-ciri dari seorang pemimpin yang telah berhasil serta tidak berhasil berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin. Adapun sifat-sifat tersebut diantaranya intelektual, hubungan antar sosial, keadaan emosional, keadaan fisik, imajinasi, kekuatan dari imajinasi, serta sebagainya yang sekiranya adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, kelemahan dari teori ini antara lain yaitu yang pertama, tidak terdapat kesesuaian atau kesamaan tentang perincian dari sifat-sifat yang dimaksud. Nah, yang kedua, terlalu sulit untuk menetapkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, yang ketiga, situasi serta kondisi yang tertentu akan membuat sifat-sifat pemimpin tertentu pula. Nah, yang kedua, terdapat teori lingkungan atau environmental theory. Nah, menurut teori ini, kemunculan pemimpin adalah hasil dari waktu, tempat, serta situasi yang sesaat. Nah, seorang pemimpin akan timbul dari situasi yang tertentu, serta dari situasi tertentu itu sekelompok orang akan memerlukan seseorang yang sudah mempunyai kelebihan serta keterampilan tertentu untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam situasi tersebut. Nah, oleh karena itu, kepemimpinan bukan terletak di diri masing-masing individu, tetapi fungsi dari suatu peristiwa itu. Nah, kepemimpinan mampu dianggap sebagai faktor instrumen kepemimpinan ketika memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan teori ini menjelaskan seseorang akan muncul sebagai pemimpin ketika ia berada dalam lingkungan sosial, yaitu pada suatu kehidupan yang berkelompok serta memanfaatkan situasi dan kondisi sosial supaya bertindak dan berkarya dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi. Nah, selanjutnya teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Nah, teori ini menjelaskan kepemimpinan sebagai akibat yang timbul dari perangkat kekuatan yang tunggal. Sementara itu, terdapat interaktif antara faktor pribadi dan faktor situasi yang diabaikan. Nah, pada dasar teori ini mengakui bahwa kepemimpinan adalah suatu produk dari 3 faktor yang saling berkaitan. Di antaranya yang pertama, perangkai atau sifat pribadi yang berasal dari seorang pemimpin. Nah, sifat yang kedua, sifat dari kelompok beserta anggota-anggotanya serta kejadian-kejadian ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok. Nah, yang ketiga yang keempat, terdapat teori interaksi dan harapan atau interaction expectation theory. Nah, teori ini menjelaskan pada variabel aksi, reaksi, interaksi, serta perasaan. Nah, oleh sebab itu, tindakan pemimpin harus sesuai dengan harapan supaya ditanggapi dengan reaksi akhirnya. Dengan demikian akan terjadi interaksi yang dipartisipasikan melalui perasaan-perasaan yang tertentu. Nah,
Interaksi tersebut diusahakan mampu ditanggapi dengan reaksi, dan akhirnya akan terjadi reaksi dan dipastikan dengan perasaan-perasaan tertentu. Nah, interaksi tersebut diusahakan mampu memenuhi harapan-harapan bersama. Selanjutnya teori humanitik atau humanitik teori. Nah, di sini dijelaskan mengenai teori ini diadakannya motivasi pada pengikut dengan memenuhi harapan mereka serta memuaskan untuk kebutuhan mereka. Nah, dengan mementingkan keseimbangan antara kebutuhan atau kepentingan dari individu dengan kepentingan dari kelompok. Selanjutnya teori tukar-menukar atau exchange theory. Nah, teori ini memperlihatkan suatu bentuk tukar-menukar yang mana pemimpin serta yang dipimpin memberikan kontribusi melalui sebuah pengorbanan serta menerima atas pengorbanan yang telah mereka berikan. Nah, maka dengan cara yang demikian telah terjadi gerak, yaitu gerak dari pengikut yang digerakkan oleh pemimpin. Selanjutnya sumber-sumber kepemimpinan terdapat. Nah, kepemimpinan itu dapat digolongkan berdasarkan statusnya, yaitu yang pertama, pemimpin resmi, yaitu sebutan bagi yang menduduki posisi pimpinan di dalam suatu badan struktur organisasi pendidikan. Yang kedua, pemimpin yang tidak resmi, yaitu sebutan bagi yang mampu mempengaruhi serta mendorong ke arah perbaikan dan pengajaran walaupun mereka tidak menduduki posisi pimpinan dalam struktur organisasi pendidikan. Selanjutnya terdapat fungsi-fungsi kepemimpinan pendidikan. Nah, menurut Bales and Slater, fungsi-fungsi kepemimpinan secara umum dibagi menjadi dua fungsi utama, yaitu satu, dihubungkan melalui produktivitas dari seorang pemimpin. Yang kedua, berkaitan atas dukungan sosio-emosional dari anggota kelompok. Selain itu, menurut Tahalele dan Indra Fahrudi, fungsi kepemimpinan dalam pendidikan terdapat dua macam. Yang pertama, yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, yang berkaitan dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat dan menyenangkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, prinsip pelayanan. Nah, prinsip pelayanan bahwa kepemimpinan sekolah harus menerapkan unsur-unsur pelayanan di dalam kegiatan organisasi sekolahnya. Yang kedua, prinsip persuasi, yaitu menekankan supaya dalam menjalankan kepemimpinan, pemimpin pendidikan harus memperhatikan serta mempertimbangkan situasi maupun kondisi setempat untuk keberhasilan kepemimpinan pendidikan maupun program pendidikan. Yang ketiga, prinsip bimbingan, yaitu prinsip yang mana dalam melaksanakan kepemimpinannya, pemimpin pendidikan membimbing peserta didik ke arah serta tujuan yang ingin dicapai sesuai pada perkembangan peserta didik di lembaga dalam wilayah pembinaannya. Yang keempat, prinsip efisiensi, yaitu prinsip yang bersifat ekonomis. Nah, pada dasarnya prinsip ini menekankan pada pengolahan daya guna secara maksimal di dalam melaksanakan kepemimpinannya serta berkaitan dengan waktu, dana, tenaga, dan juga pikiran. Yang kelima, prinsip berkesinambungan, yaitu prinsip berkesinambungan ini merupakan prinsip agar kepemimpinan tidak hanya diterapkan pada satu waktu saja, tetapi perlu secara terus-menerus, secara konsisten selama mereka berada di sekolah. Selanjutnya terdapat syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Syarat-syaratnya yang pertama ada syarat-syarat formal yang meliputi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 162/U
2003 tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, yang kedua terdapat syarat fundamental yang mana Pancasila menjadi falsafah negara yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pendidikan dan dasar-dasar pendidikan. Yang ketiga syarat-syarat praktis, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan tugas sehari-hari bagi pemimpin pendidikan. Nah, biasanya ini memuat kelebihan dalam pengetahuan serta kemampuan dan kepribadian. Yang keempat yaitu syarat-syarat kepemimpinan yang lainnya. Nah, menurut Nawawi mengemukakan bahwa menjadi seorang pemimpin memiliki syarat-syarat. Yang pertama, kecerdasan atau inteligensi yang cukup baik, percaya diri dan bersifat membersih, cakap bergaul dan ramah tamah, kreatif, inisiatif, dan memiliki kemauan berkembang menjadi lebih baik, organisatoris yang berpengaruh dan berwibawa, memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidangnya, suka menolong, memberi petunjuk, menghukum secara konsekuen dan bijaksana, memiliki keseimbangan kestabilan emosional dan bersifat sabar, memiliki semangat pengabdian dan kesetiaan yang tinggi, berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan yang otokratis. Nah, pada hakikatnya pimpinan yang otokratis mempunyai sifat ingin berkuasa serta memperlihatkan kekuasaan atas kekuasaannya. Yang kedua, kepemimpinan yang pseudo-demokratis. Nah, sebenarnya kepemimpinan ini bersifat otokratis, tetapi dalam kepemimpinannya ia memberi kesan seperti dalam kepemimpinan yang demokratis, yang disebut juga sebagai manipulasi diplomatis. Yang ketiga, kepemimpinan yang laissez-faire. Kepemimpinan ini menghendaki bawahannya dengan memberi banyak kebebasan. Ia berpandangan bahwa biarlah para guru bekerja sesuai hatinya, berinisiatif serta menjalankan kebijaksanaannya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Nah, supervisi sendiri memiliki arti pengawasan di bidang pendidikan. Sedangkan orang yang melakukan supervisi disebut supervisor atau pengawas. Nah, supervisor harus memiliki pengetahuan dan wawasan luas terkait supervisi pendidikan, mempunyai keterampilan dan pengalaman, komitmen, kinerja baik, profesional, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi, pengertian dari supervisi pendidikan yaitu berbagai bantuan dari supervisor atau pimpinan kepala sekolah guna memperbaiki manajemen pengelolaan sekolah dan dalam peningkatan kinerja guru atau staf dalam menjalankan tugas, fungsi, serta kewajibannya sehingga dapat tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, fungsi pengembangan, yaitu supervisi meningkatkan keterampilan guru untuk mengelola proses pembelajaran. Fungsi yang kedua yaitu fungsi motivasi, yaitu supervisi mengembangkan motivasi kerja guru. Yang ketiga yaitu fungsi kontrol, yaitu supervisi melakukan kontrol kepada pelaksanaan tugas guru. Selanjutnya yaitu tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, tujuannya yaitu supervisi manajerial. Tujuannya memberikan bimbingan atau bantuan untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah dan staf dalam mengelola sekolah. Yang kedua yaitu supervisi akademik. Tujuannya membantu dan memberi kemudahan dalam meningkatkan kemampuan guru untuk mewujudkan tujuan belajar peserta didik. Nah, selanjutnya jenis-jenis supervisi pendidikan.
Yang pertama ada supervisi umum dan supervisi pendidikan. Apa sih perbedaan dari supervisi umum dan supervisi pendidikan? Nah, supervisi umum yaitu dilakukan terhadap kegiatan yang secara tidak langsung berhubungan dengan perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah, administrasi kantor, keuangan, dan lain-lain. Nah, sedangkan supervisi pendidikan yaitu kegiatan pengawasan untuk memperbaiki kondisi baik personil maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar untuk lebih baik dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, jenis supervisi pendidikan yang kedua yaitu supervisi klinis. Supervisi klinis masuk bagian dari supervisi pengajaran. Prosedur pelaksanaannya ditekankan untuk mencari sebab dari kelemahan yang terjadi pada proses belajar mengajar, kemudian mencari solusi untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Selanjutnya yaitu teknik-teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan ini merupakan suatu usaha dalam meningkatkan program sekolah. Nah, kepala sekolah selaku supervisor dapat menggunakan berbagai metode atau teknik dalam supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan merupakan suatu cara yang digunakan oleh supervisor pendidikan dalam memberikan pelayanan ataupun bantuan kepada para guru. Teknik supervisi pendidikan juga merupakan sebuah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan mengenai pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Nah, teknik supervisi pendidikan ini terdapat dua macam yang dapat untuk diaplikasikan, yaitu teknik individual dan juga teknik kelompok. Teknik supervisi individual merupakan pelaksanaan supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Nah, teknik individual ini merupakan bantuan yang dilakukan sendiri oleh petugas supervise. Nah, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam teknik supervisi individu yaitu kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, dan juga menilai diri sendiri. Yang pertama, kunjungan kelas. Jadi, kegiatan kunjungan kelas ini merupakan teknik pembinaan dosen atau instruktur oleh kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah yang bertujuan untuk mengobservasi bagaimana cara guru dalam mengajar, serta untuk melihat kekurangan yang ada sekiranya dapat untuk diperbaiki. Lalu kegiatan observasi kelas merupakan kegiatan proses mengamati pembelajaran secara teliti yang berlangsung di dalam kelas, yang mana tujuannya itu untuk mendapat data objektif mengenai aspek-aspek situasi dalam proses pembelajaran dan juga untuk membantu memperbaiki kesulitan-kesulitan yang ada selama proses pembelajaran bagi instruktur ataupun guru selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, aspek observasi dalam kelas ini meliputi usaha dan aktivitas mengajar dengan siswa dalam proses pembelajaran. Lalu juga meliputi penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran tersebut. Juga usaha pengajar dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Lalu juga mengenai aspek reaksi mental para siswa dalam proses kegiatan KBM itu. Lalu selanjutnya yaitu pertemuan individual. Kegiatan pertemuan individual ini merupakan suatu pertemuan yang melibatkan supervisor atau instruktur guna untuk membangun suatu percakapan atau dialog serta untuk tukar pikiran ataupun opini mengenai
pembelajaran. Nah, tujuan diadakannya pertemuan individual ini untuk memberikan pendapat atau opini lain mengenai metode pembelajaran yang baik. Lalu juga untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang ada pada diri pengajar. Dengan cara itu tadi bertukar opini atau pendapat dengan satu dan lainnya. Lalu yaitu kegiatan menilai diri sendiri. Kegiatan ini merupakan kegiatan kejujuran yang dilakukan oleh masing-masing diri, yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Nah, ini tujuannya untuk menilai kemampuan diri. Jadi ketika bisa menilai diri, akan lebih mudah untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Selanjutnya yaitu teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi kelompok merupakan kegiatan supervisi yang dimana ditujukan kepada 2 orang atau lebih, maka dari itu disebut kelompok, guna untuk menyampaikan keluhan atau permasalahan yang dihadapi selama proses pembelajaran, atau juga suatu tempat untuk mengemukakan pendapat serta kebutuhan-kebutuhan lain agar dapat diselesaikan secara bersama. Kemudian bentuk kegiatan supervisi kelompok ini ada bermacam-macam. Nah, antara lain yang lebih umum yaitu seperti kerja kelompok, lalu kegiatan diskusi panel, lalu kegiatan keorganisasian, lokakarya atau workshop, rapat, dan juga seminar. Yang pertama yaitu kegiatan kerja kelompok. Nah, seperti pada umumnya yang kita ketahui, kerja kelompok ini berarti melibatkan 2 orang atau lebih sehingga bisa disebut grup atau kelompok. Nah, kegiatan ini merupakan suatu kegiatan dengan metode mengajar yang mengkondisikan peserta didik dalam satu grup atau kelompok, yang akhirnya guna untuk dapat menyelesaikan suatu masalah secara bersama dengan cara berdiskusi bersama. Lalu yang kedua, kegiatan panel. Diskusi panel merupakan bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar untuk memecahkan suatu problema. Lalu kegiatan keorganisasian merupakan kegiatan organisasi yang sifatnya juga berkelompok atau terdiri dari 2 lebih peserta. Lalu juga selanjutnya kegiatan lokakarya atau workshop. Jadi workshop pendidikan itu merupakan suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas-petugas pendidikan yang memecahkan problema yang dihadapi melalui percakapan dan bekerjasama kelompok. Lalu rapat ini juga diadakan secara berkelompok juga, terdiri dari 2 orang atau lebih, yang gunanya untuk membahas masalah-masalah yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, yang tujuannya untuk menyatukan pandangan dan pendapat setiap guru tentang konsep umum atau metode untuk mencapai tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama. Lalu selanjutnya ada kegiatan seminar. Nah, kegiatan seminar ini juga merupakan kegiatan yang bersifat berkelompok, yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, seminar ini juga bentuk mengajar belajar secara kelompok, yang dimana sejumlah kecil orang melakukan pendalaman atau penyelidikan terhadap berbagai masalah dengan dibimbing secara cermat oleh seseorang yang ahli atau seorang pengajar pada waktu tertentu. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.